Baik, selamat siang. Perkenalkan kami dari mahasiswa STOK Minamuna Medan. Kami mahasiswa dari kelas BCKR 3G. Di sini akan melakukan observasi bersama dengan salah satu guru olahraga di sekolah Yayasan Yabes. Sebelum kami melakukan observasi, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pondoko Wanglu. Saya Fernando Saputra Lase. Saya Riful Sufyan juga. Di sini kami akan melakukan observasi dan sebelum itu kami mohon izin untuk kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja, nama saya Opera Manggimagia SBT. Saya lulusan S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi dari Sekolah Tinggi Wadah Kesehatan Bidang Medan. Terima kasih. Baik, sekian saja perkenalan dari kami. Untuk kelanjutan observasi karya akan kami lanjutkan. Terima kasih. Baik Pak, di sini kami dari Yayasan STOK Minamuna ada beberapa pertanyaan dari kami selaku mahasiswa kepada Bapak selaku guru ini. Ini juga merupakan salah satu tugas kami selaku mahasiswa. Mungkin beberapa pertanyaan kami akan disampaikan oleh teman saya dan kepada teman saya kami silakan. Metode yang sering digunakan di sekolah ini dalam pelajaran yang paling sering adalah metode diskusi. Dan selain itu ada yang namanya metode praktikum. Kenapa ada dua metode digunakan? Karena metode diskusi ini dapat membuka keberanian dan kepercayaan diri sesuai yang dimaksud, dan terlebih untuk metode praktik, yaitu sangat berguna untuk pelajaran PJAS khususnya untuk bisa praktek tepat. Diskusi dan metode yang tertutup. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang guru mampu mengajar siswa bersama dalam proses pembelajaran? Oke, sebagai seorang guru yang bisa mendidikannya, itu harus mampu mengajak muridnya untuk bisa bergabung dan mengikuti pembelajaran. Tentu bagaimana caranya, itu kembali pada pendekatan terhadap diri siswa yang pertama, kemudian pengenalan lingkungan kelas, dan yang ketiga pembuatan metode yang tidak mudah membosankan. Khususnya di mata pelajaran PJAS ataupun di pembelajaran PJAS atau BJOK, itu sangat-sangat memerlukan yang banyak variasi dalam menggunakan metode pembelajaran, baik secara tertulis maupun secara lisan dan angkat. Bagaimana cara Bapak membuat suasana pembelajaran tidak membosankan? Nah, ini ada sinkronisasi dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana supaya pembelajaran itu tidak mudah membosankan? Nah, ketika kita sebagai seorang guru, kita wajib membuat suasana itu nyaman, aman, dan tidak mudah membosankan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat beberapa bentuk-bentuk pembelajaran yang modern. Misalkan kita membuat variasi-variasi ataupun modifikasi bentuk permainan. Kenapa bisa membuat seperti itu? Karena ketika kita menonton dengan apa yang sudah disajikan di pembelajaran, tetapi penerapannya di lapangan tidak sesuai, maka tanpa ada modifikasi atau variasi di dalam pembelajaran dimaksud, maka sesuatu yang membosankan. Mungkin selain itu, hal yang paling sering dilakukan oleh seorang guru agar pembelajaran tidak membosankan, yaitu dengan membuat SPG. Apa SPG itu? Untuk menghidupkan suasana di dalam kelas untuk tidak membosankan. Karena apa yang dilakukan seorang guru tidak sesuai Oke. Nah, ini merupakan ekspektasi ataupun situasi yang benar-benar real terjadi di lapangan ataupun di lingkungan pendidikan. Wajar, sebuah sekolah ataupun sebuah kelas itu tentu kerendaman siswa itu berbeda-beda. Ada yang mampu mengikuti, ada juga yang mampu mengikuti. Ada yang suka ribut, malas, dan segala macam. Nah, itu merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru. Untuk kita bertanya bagaimana cara menghadapinya. Sebagai seorang guru, ada beberapa langkah yang perlu menghadapinya. Yang pertama, kita harus mengetahui sifat kepribadian siswa dimaksud. Apakah dia introvert atau extrovert? Kalau dia introvert, maka kita melakukan pendekatan batin
langsung tahu bahwasanya perbuatannya itu tidak sesuai dan tidak layak untuk jadi seorang peserta didik. Berikutnya untuk langkah selanjutnya supaya bisa belajar yang aktif, yaitu dengan mengetahui bagaimana kondisi kelas. Kenapa mengetahui kondisi kelas dan sekolah? Karena itu juga menentukan siswa itu dapat melakukan pembelajaran yang kreativitas, inovatif, dan berkreatif. Misalkan di suatu sekolah, situasi sekolah itu tidak memandang seorang di kelas satu. Jadi kita juga harus mengetahui. Ya, kalaupun kita sudah mengetahui sebagai seorang guru, kita wajib membuat ide yang baru, cara menangani dan mengatasi. Jadi seperti itu untuk bagaimana cara mengatasi siswa-siswa yang masuk dan mungkin langkah paling baik adalah melakukan bimbingan konseling. Mungkin ini berupa pertanyaan dari kami dari mahasiswa. Kami mohon saran dari Bapak, mungkin ke depannya juga kami akan berada di posisi Bapak sebagai seorang guru. Apa saja motivasi yang mungkin bisa Bapak berikan dari kami bagi kami selaku mahasiswa agar siap menjadi guru di masa mendatang. Oke, inilah merupakan pertanyaan yang cukup bagus dan menunjukkan wawasan. Motivasi apa untuk menjadi murid, menjadi seorang pengajar ke depan? Tapi tentu untuk adik kami mahasiswa pasti saya punya ke depan ingin jadi guru. Kira-kira begitu kan? Nah, apa motivasinya? Motivasi menjadi seorang guru itu ada dua. Ada motivasi secara internal dan motivasi secara eksternal. Motivasi secara internal itu diawali dari kepercayaan diri. Percayaan diri, niat untuk menjadi seorang guru. Dan bagaimana motivasi internal itu mendorong, memicu kita mau menjadi pemimpin atau calon pendidik yang sebenarnya. Dan berikutnya adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini tidak jauh dari rekan-rekan seperjuangan. Misalnya seperti itu, ini motivasi yang berasal dari orang. Hal itu juga bisa memicu kita untuk memicu kita menjadi seorang pendidik ke depannya. Namun dalam dua hal ini yang menjadi intinya adalah menjadi seorang guru itu jangan memikirkan tentang jenjang besar upah untuk ke depannya, tetapi pikirkanlah hal apa yang bisa kita berikan terhadap anak-anak ataupun terhadap bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Sungguh luar biasa wawasan yang Bapak berikan untuk pembelajaran ini maupun dari pertanyaan yang sudah kami berikan sudah cukup menjelaskan kepada kami bagaimana cara menjadi seorang guru yang banyak dan mempersiapkan diri untuk menjadi guru agar menjadi seorang tenaga pengajar yang baik di masa mendatang. Baik, demikian saja hasil observasi wawancara kami bersama dengan Bapak Putra di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyisihkan waktu, meluangkan waktunya untuk kami pada siang hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah ikut dalam melakukan observasi kami. Demikian saja observasi kami dan ditutup dengan kata selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa.